Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi program keahlian multimedia. Di sini saya sudah bersama kepala program keahliannya, Bu Diana. Ya, Assalamualaikum Mbak Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Diana. Ya. Oh ya. Di sini kita langsung aja ya, Bu ya, karena memang waktunya juga sudah siang. Ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan tentang apa sih, Bu, multimedia itu? Mungkin karena memang banyak siswa-siswi yang multimedia mungkin hanya sepenggal saja tahunya, tapi untuk lebih mendalamnya kan mungkin belum banyak yang belum tahu. Mungkin Bu Diana bisa menjelaskan apa sih sebenarnya multimedia itu? Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anakku yang ada di rumah ya. Selamat bergabung, sebelumnya selamat bergabung di SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuru, terutama atau khususnya yang jurusan multimedia. Salam kenal buat kalian, salam sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Oke, langsung saja untuk dari kemarin saya banyak membaca apa sih jurusan multimedia itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Nama Ibu Latifah Ardiana Eskom ya, panggil aja Bu Diana nanti. Jadi untuk multimedia, sebenarnya dari kata multimedia sendiri itu kita bisa tahu ya, sesimpel itu sebenarnya. Multi itu artinya lebih dari satu, sedangkan media itu adalah sarana ya atau wadah. Kalau pengertian secara istilahnya itu multimedia itu gabungan dari minimal 2 unsur atau lebih di antara 5 unsur. Nah, 5 unsur di antaranya itu apa saja sih? Nah, untuk yang pertama ini yang paling dasar yaitu adalah teks. Yang kedua itu adalah gambar. Yang ketiga itu adalah animasi. Yang keempat itu adalah audio. Dan yang terakhir itu adalah video. Nah, bukan hanya digabung saja, tetapi penggabungan itu menggunakan sebuah software atau aplikasi, di mana menggunakan alat elektronik, contohnya seperti PC, laptop, atau smartphone. Kita bisa menggunakan itu sehingga menjadi sebuah informasi yang diinginkan. Nah, contohnya seperti apa sih? Nah, sekarang anak-anak biar mudah sekali mengetahui multimedia, yang paling sering dipegang itu adalah handphone, smartphone. Yang mereka sering pegang adalah smartphone. Nah, di sana terdapat aplikasi Mbak Linda ya, kan banyak aplikasi, terutama aplikasi kayak edit foto yang sering mereka pakai ya, aplikasi WhatsApp. Meskipun WhatsApp juga masuk multimedia. Contohnya itu adalah logonya, itu masuk multimedia ya, karena itu gabungan antara gambar dengan gambar. Jadi tadi minimal gabungan 2 media, teks dengan teks boleh, gambar dengan gambar boleh. Jadi logo WhatsApp itu masuk multimedia ya, karena ngeditnya pakai aplikasi. Kemudian contoh aplikasi sendiri, contoh tadi misalkan untuk ngedit foto yang sering dipakai anak-anak ya. Contoh untuk ngedit foto, apakah itu juga disebut multimedia? Ya. Jadi terutama di dunia sekarang, di dunia IT, di dunia online, kita nggak bisa lepas dari multimedia. Semuanya butuh multimedia. Contoh yang paling sering kita lihat itu adalah promo-promo. Sekarang ada COVID, semua mayoritas wira swasta itu lagi down kan Bu Linda ya. Nah, jadi kebanyakan orang yang wira swasta berdagang lewat apa? Lewat online agar dagangan tersebut bisa laku keras, kita harus mempunyai gambar-gambar yang menarik. Nah, gambar yang menarik dengan promo yang menarik itu bisa dibuat oleh seorang desainer grafis. Salah satunya nanti akan diajarkan di multimedia, seperti itu.
Menarik sekali ya, berarti kalau memang pengen mendesain sebuah logo atau mendesain sebuah produk apapun itu, jadi bisa belajar di multimedia ya. Iya. Jadi nggak salah dong ini adalah multimedia memilih yang memang notabene ada pengen apa namanya suka-suka edit foto atau edit apapun masuk multimedia ya. Ya. Di sini setiap program kalian tuh pasti punya visi misi ya Bu ya. Ya. Bisa dijelaskan visi misinya untuk program multimedia itu apa saja? Oke. Untuk visi dari multimedia sendiri di sini pastinya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten di bidang multimedia. Ya, sebenarnya multimedia itu sangat luas, nanti akan saya jelaskan sendiri. Itu visi dari multimedia SMKN IMUT kita ya. Kemudian untuk misinya yang pertama, menyiapkan tenaga yang terampil di bidang multimedia. Ya, yang kedua, membentuk tamatan yang berakhlakul karimah karena kita adalah boarding school, itu yang terutama. Yang kreatif dan inovatif. Kreatif inovatif nggak bisa dilepas dari dunia multimedia, nggak bisa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, menyiapkan wirausaha yang handal di bidang multimedia dan mampu mengembangkan dirinya di era global ini ya. Jadi yang namanya SMK nggak bisa lepas dari mencetak wirausahawan, itu pasti ya, karena di SMK itu adalah dididik untuk siap kerja. Nah ini saya balik saya jabarkan lagi tentang multimedia ya, karena sebenarnya multimedia itu sangat luas sekali. Jadi nanti yang kita ajarkan itu adalah dasar-dasar untuk kalian seorang seni desain ya, seorang seni desain itu di kelas 10 akan diajarkan kita kenalan dulu dengan desain grafis. Jadi sebenarnya multimedia itu akan nanti melahirkan paling tidak 4 ya. Jadi nanti mereka harus fokus, mereka harus menemukan passion mereka sendiri ya. Yang pertama, mereka bisa menjadi seorang desainer grafis. Contohnya ya buat logo ya. Contohnya membuat desain apapun di dunia IT itu juga termasuk desain grafis. Kemudian yang kedua, mereka bisa menjadi animator, pembuat animasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka bisa menjadi fotografer. Nah, terus yang terakhir, mereka bisa menjadi editor untuk video ya, editing video dan audio editing nanti. Nah, jadi semuanya itu dipelajari. Nah, tetapi mereka nanti bukan mempelajari secara profesional di semua bidang, tidak. Mereka untuk bisa profesional, mereka akan harus memilih di antara salah satu. Nanti mereka akan belajar secara otodidak untuk bisa profesional di sana. Nah, mereka bisa mengembangkan secara otodidak, banyak yang sudah mengaplikasikannya ya. Jadi memang dari awal saya tekankan, kamu passionnya di mana, kamu nggak akan bisa ahli di semua bidang. Jadi multimedianer itu nggak ada. Kalau kamu ahli foto ya fotografer, kamu kalau ahli desain ya desainer grafis, kamu kalau ahli animasi animator, kalau editing ya editor. Atau di dunia video editing kadang ada yang tidak mau jadi editor karena mereka suka dengan sutradara, pengen jadi sutradaranya. Jadi di multimedia ini kami memberikan wawasan tentang dasar untuk mereka bisa profesional di masing-masing. Itu ya. Menarik sekali ya, ternyata memang banyak sekali wawasan yang kalian dapat mengenai multimedia ini. Sebelum saya ranah ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa like and subscribe channel YouTube kita SMKN Yellow Multimedia dulu ya. Jangan lupa itu nanti kita share link absensinya setelah acara ini. Jadi tetap stay tune di YouTube kita SMKN Yellow Multimedia dulu. Oh iya Bu, saya beberapa hari kemarin kebetulan kan ada UKK ya. Di sana anak-anak disuruh untuk menciptakan sebuah produk dari multimedia. Bisa nggak Bu menunjukkan atau enggak bisa mengasih gambaran bagaimana sih produknya yang ada di multimedia itu sendiri? Oke, terima kasih Mbak Linda untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi Ibu udah jelaskan ya,
Di multimedia ini terbagi secara umumnya itu jadi 4. Yang pertama itu desain grafis, yang kedua itu adalah animasi, yang ketiga itu adalah video dan audio editing. Kalau ini masalah untuk UKK, dan yang terakhir itu ada multimedia interaktif. Jadi UKK-nya mereka mayoritas saya pasrahkan kembali ke mayoritas anak-anak mau ambil yang mana. Kalau untuk tahun pertama, karena kita adalah jurusan pertama ya, sama dengan jurusan boga, kita kita junior ya. Kalau seniornya kan tadi sudah ada dari TKJ dan akuntansi ya. Nah, kita termasuk senior multimedia ini berbarengan dengan jurusan boga, jadi baru pertama kali ada UKK. Kemarin kita mengambil paket 3, yaitu membuat film pendek ya. Jadi contohnya seperti ini, saya bawa contoh hasil beberapa film pendek. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada 2 contoh ya. Yang pertama di sini ada judul Ambatik, yang kedua di sini ada Smart Baby Stroller. Nah, ini desainnya semuanya, packagingnya semuanya ini yang buat juga mereka. Karena di sini adalah pelajaran kelas 10. Nah, di dalamnya juga, nah di sini ada ada CD-nya juga, di sana sudah didesain. Nah, ini salah satu film ya, membuat film pendek beserta dengan packaging dan desainnya. Ini salah satunya Bu Linda. Oh ya, mungkin ya Bu ya, mungkin nanti bisa ditayangkan lah ketika acara nanti penutupan, mungkin bisa ditayangkan untuk film-film yang hasil karya dari siswa-siswi multimedia. Jadi untuk menambah semangat juga, meskipun kita tidak pernah tatap muka, ini yang belum tatap muka sama sekali, jadi mereka terpacu untuk belajar lagi tentang multimedia. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, banyak pertanyaan dari yang pertama dari Arfi Riren. Itu PKL-nya di mana saja Bu? Oke. Pakai kerja lapangannya di mana saja? Mungkin beberapa siswa mungkin tadi dijelaskan PKJ di sini, akuntansi di sini. Ini untuk multimedia di mana PKL-nya? Mungkin Bu Diana bisa menjelaskan tempat PKL-nya di mana saja. Oke, ini pasti lanjut dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk PKL sendiri, karena multimedia itu mencakup 4 bidang, tapi kalau untuk di tempat PKL itu mencakupnya hanya 3 bidang ya. Nah, nanti kalian bisa, kalau yang suka sama desain, kita bisa di percetakan PKL-nya, tempatnya di percetakan. Kemudian untuk yang suka animasi, kita bisa di studio animasi. Cuman studio animasi itu untuk di Banyuwangi belum ada ya. Kemarin baru ada di Bali, kita udah dapet, tapi karena ada COVID akhirnya kita pending sementara. Kemudian yang ketiga itu ada yang studio editing, kita di pertelevisian ya. Kita sudah kerjasama dengan JTV Banyuwangi TV, kemudian ada Banyu Cindeh Kreatif. Itu. Jadi ada juga ada Banyu TV. Berarti memang siswa-siswi juga PKL-nya di sana juga ya Bu ya? Iya. Jadi untuk desain dan segalanya bisa belajar juga dari tempat PKL, juga di rumah bisa dapat. Oke. Setelah itu di sini ada beberapa yang tanya, PKL-nya itu apa kelompok atau? Oke, untuk PKL itu pastinya kelompok ya. Di dalam satu dunia usaha atau dunia kerja itu pasti nanti kelompok minimal 2 orang per dudi, biar mereka ada temennya juga, ada teman untuk belajarnya. Oke. Mengenai prestasi, memang untuk jurusan baru ya, intinya program keahlian baru, memang selama beberapa tahun ini multimedia, tata boga, juga data buka ini termasuk mulai tahun kemarin, sudah mulai tahun 3 tahun ini, mulai tahun kemarin ya, untuk program keahlian yang baru mungkin untuk junior. Di sini memang mungkin Bu Diana bisa menyebutkan prestasi-prestasi apa saja yang kemarin didapat selama pembelajaran atau jurusan multimedia. Oke. Alhamdulillah untuk sebuah jurusan baru, kami sebenarnya
saya ke anak-anak selalu menekankan jangan mengejar juara. Juara itu adalah hasil dari usaha kalian, tetapi yang kalian tekankan adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik dari segala kemampuan yang kalian punya, dimaksimalkan semaksimal mungkin. Biar apa? Ketika mereka sudah maksimal dan ketika mereka sudah maksimal tidak juara, mereka tetap semangat, mereka tetap tidak down, mereka tetap semangat untuk ikut lomba yang lain lagi. Nah, alhamdulillah dari nasihat yang saya berikan itu, padahal kita tidak mengejar juara, tapi alhamdulillah mereka sama Allah kita diberi kepercayaan untuk jurusan baru. Padahal LKS itu untuk kita baru pertama kali ikut LKS di jurusan itu, diikuti oleh 19 sekolah ya, 19 peserta. Alhamdulillah sudah dapat juara 3 LKS tingkat kabupaten. Juga saya kan mengirim 2, juara 3 juga juara harapan 4. Jadi dua-duanya dapat juara dan bisa masuk ke tingkat berikutnya. Jadi memang sekali ya baru mendapatkan juara mengalahkan sekolah-sekolah yang notabene memang jurusan multimedia lagi ada dulu. Jadi juga pertanyaan terakhir Bu Diana dari beberapa siswa di sini, untuk peluang kerjanya yang ada, peluang kerja multimedia itu di mana saja? Ini pertanyaan dari Monica Ayu Natasha. Monica Ayu Natasha ini salah satu dari jurusan multimedia, makanya dia bertanya peluang kerjanya apa saja atau di mana saja. Ya, baik, untuk sebelum ke pekerjaan ini Bu Diana lanjut lagi ya. Kita kemarin dapat 3 juara, jadi dari LKS kita juara 3 dan harapan 4. Kemudian dari kakak kelas kalian yang baru lulus dapat juara 2 yaitu ITDB kemarin, Tour de Banyuwangi Ijen untuk film pendek ya, lewat Instagram. Kemudian juara 1 desain kaos di Ocean Deles kemarin. Ya alhamdulillah, semuanya kalau bukan karena kehendak yang di atas juga nggak akan terjadi. Jadi semuanya alhamdulillah multimedia SMKN Imut diberikan kepercayaan untuk bisa juara dan bisa mengembangkan di periode-periode berikutnya. Kemudian yang pertanyaan tadi untuk pekerjaan, sesuai yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa bekerja di tempat studi seperti di percetakan bisa ya. Kemudian di dunia pertelevisian juga bisa, kemudian di studio animasi juga bisa, atau karena kita adalah SMK mencetak wirausahawan, kalian bisa bekerja secara di rumah. Kalian bisa bekerja wirausahawan atau wirausahawati, yaitu kalian bisa menjadi seorang desainer grafis ya, desainer grafis sambil kalian bisa mempublikasikan hasil desain kalian lewat apa sekarang, yaitu lewat Instagram dan YouTube. Kalian memang harus fokus di situ, maka pundi-pundi rupiah pun juga akan mengalir di situ. Kemudian menjadi seorang animator, kalian bisa bekerja secara mandiri juga, yaitu lewat seperti tadi Instagram dan YouTube. Jadi semuanya bisa dikerjakan lewat online, bisa pribadi atau bisa bekerja di perusahaan gitu Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Bu, mungkin karena memang ini kayaknya pam banget, karena pertanyaannya mungkin ingin diajukan juga, apakah harus punya kamera untuk bisa multimedia? Ini ada beberapa siswa yang menanyakan, ada 1, 2, beberapa 5 dan misalkan itu yang menanyakan apakah harus punya kamera sendiri untuk jurusan multimedia? Oke, untuk wajibnya untuk kamera tidak wajib, tetapi kalau harus punya ya kalau bisa harus punya. Jadi nanti untuk mengaplikasikannya setelah diajari langsung bisa diaplikasikan. Atau kalau mereka nggak harus, kalau kalian pun, karena kamera juga harganya kan cukup mahal,
Jadi untuk meringankan beban orang tua, kalian misalkan kepengen ya kalian bisa nyewa. Tetapi kalau untuk laptop itu pertanyaannya harus punya kamera atau laptop. Nah kalau untuk laptop ini ya Bu Linda yang wajib. Iya. Ya wajib mereka punya Oh, laptop. berarti untuk gitu. kamera mungkin mereka nggak terlalu wajib Ya. Kalau memang mereka ada lebih ya mereka bisa beli Iya. bisa punya sendiri. Tapi kalau laptop memang harus punya kewajiban sendiri untuk laptop. Iya. Ya. Ya, Terus seperti itu. Sebenarnya cukup ini untuk multimedia. Oke. Ya, karena memang pertanyaan beberapa sudah menjawab dan juga saya rasa sudah cukup untuk Ya, untuk pemaparan multimedia sudah jelas. Saya harap semuanya di rumah jelas memahami materi-materi yang disampaikan dari program keahlian multimedia. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa subscribe ya. Ya. Like, subscribe, and share. SMK Negeri Ihalomudi Gunung Sampai jumpa dan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.